para penghuni kerajaan Demit. Film Buruh musiman. Seperti itu panggilan kami. Orang-orang yang menyambut dengan sukacita untuk bekerja di pabrik gula. Kisah Pabrik Gula diawali dengan tokoh Wati, sosok wanita berhijab yang soleh dan alim. Ia memutuskan untuk menyusul tunangannya, yaitu Hendra, untuk bekerja di sebuah pabrik gula di Jawa Timur sebagai pekerja musiman di kala itu pada tahun 2003. Hitung-hitung ia membantu Hendra untuk mencari uang untuk pernikahan mereka berdua, di mana Ibu Wati mendesak Hendra agar mengadakan hajatan. Kamu baru ini jadi buruh musiman di sini. 7 tahun yang lalu kebakaran besar di gudang. Semua yang ada di dalam terpanggang hidup-hidup. Pabrik gula yang menjadi sasaran kerja Wati ini biasanya emang merekrut pekerja musiman dari daerah yang berbeda-beda. Pabrik itu butuh banyak tenaga buruh saat momen panen tebu, yang mana akan melakukan proses penggilingan dari yang semulanya bahan baku tebu menjadi gula. Wati dan Hendra kemudian bertemu dengan teman-teman pemuda lainnya yang berasal dari desa yang sama, yang juga akan menjadi pekerja musiman di pabrik gula itu. Di antaranya ada Fadil, Endah, Naning, Frankie, dan juga Dwi. Perjalanan dengan truk menuju pabrik gula tersebut cukup jauh. Mereka semua saling berbincang, bercanda gurau satu sama lain. Mereka semua pun menaruh harapan besar dengan bekerja di pabrik gula itu, berharap dapat mengubah nasib menjadi lebih baik. Buruh musiman. Seperti itu panggilan kami. Orang-orang yang menyambut dengan sukacita untuk bekerja di pabrik gula. Kami datang dari kampung yang sama, dengan tujuan mengubah nasib menjadi lebih baik. Suhunya, Mbak. Ketika mereka tiba di pabrik gula itu, ternyata banyak orang dari daerah lain yang akan menjadi buruh musiman juga, sama seperti mereka. Karena hari sudah beranjak sore, mereka pun langsung diarahkan ke loji masing-masing, semacam asrama atau tempat tinggal para buruh yang sudah ditentukan, yang mana setiap loji berisikan 4 orang. Ada yang ingin saya jelaskan soal jam malam. Suara peluit pabrik pada jam 9 malam itu artinya jam merah. Kalian dilarang keras untuk meninggalkan loji masing-masing. Endah, Naning, dan Wati mendapatkan loji yang sama. Sementara itu, Fadil, Hendra, Frankie, dan Dwi dikumpulkan dalam satu loji yang sama pula, dan tak jauh dari loji Endah dan kawan-kawan. Waktu sudah maghrib, terdengar suara kentungan yang dipukul oleh 2 satpam bernama Rano dan Karno. Suara kentungan itu menandakan sudah masuk waktu jam kuning. Di loji para laki-laki, terlihat Fadil akan melaksanakan sholat. Sebenarnya, Namun saat menggelarkan sejadah, terlihat ada penampakan noni Belanda. Ya, Fadil adalah seorang anak IndiHome. Dia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Sementara di loji para perempuan, Endah masak mie instan rasa kari buaya. Mereka akan makan bersama-sama. Endah, Wati, dan Naning mengajak teman satu kamar mereka, yaitu Rani, untuk ikut makan bersama. Rani pun tampak sudah akrab, walaupun baru kenal bersama mereka. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, terdengar suara peluit menandakan jam merah. Endah sedang minum saat itu. Pada saat yang sama, ia merasakan ada seseorang keluar dari lojinya. Ia kira itu adalah salah satu teman perempuannya yang keluar dari loji.
Ia pun melihat bayang-bayang sosok berjalan menuju ke arah pabrik. Karena penasaran, Endah mengikuti sosok tersebut. Sebenarnya, himbauan jam malam itu supaya buruh-buruh tidak melihat mereka. Para penghuni kerajaan Demit. Hingga kemudian ia sampai ke pabrik yang sudah gelap gulita. Dan nahas Endah pun kehilangan jejak sosok yang ia kejar itu. Namun tidak lama, ia mendengarkan sayup-sayup lantunan gamelan. Endah pun beralih mengikuti suara tersebut dan tidak lagi mengikuti sosok yang ia curigai tadi. Sampai kemudian ia tiba di sebuah gudang utama yang mana pintunya tertutup rapat. Tetapi Endah yakin suara gamelan itu ada di dalam gudang tersebut. Kemudian Endah nekat memanjat untuk melihat ke dalam lewat sebuah lubang di dinding. Ia pun merasa heran saat melihat sebuah pagelaran wayang di dalam gudang itu selur yang dilakukan oleh para dedemit. Endah tampak kebingungan melihat hal itu. Namun tidak lama Endah sadar suara gamelannya berhenti. Saat ia melihat keadaan, Endah sangat terkejut karena para dedemit yang mirip seperti manusia dengan pakaian masyarakat Jawa menatap kepadanya dengan sangat aneh. Karena ketakutan, Endah lalu jatuh ke tanah. Ia kemudian buru-buru bangkit dan kabur kembali ke loji. Dan tanpa ia sadari, ada sosok Tunggu Kiris, besar, hitam, yang sangat mengerikan. Dia adalah iblis Dalbo yang keluar dari gudang itu dan memperhatikan Endah. Mungkin iblis itu marah karena Endah telah mengintip pagelaran wayangnya. Keesokan paginya, Endah merasa pengalaman ganjil tersebut membuatnya tidak nyaman. Namun ia berusaha mengabaikan hal tersebut dan menjalankan apel pertamanya sebagai pegawai pabrik gula. Dalam pengarahan tersebut, manajer pabrik gula yang bernama Ibu Marni menegaskan kepada para pekerja soal aturan jam malam. Ada 2 jam malam yang berlaku di sana, yakni jam kuning dan jam merah. Jam kuning ditandai dengan suara pentungan, dibunyikan setiap waktu maghrib. Itu tandanya tidak boleh ada karyawan yang masih ada di lingkungan pabrik dan semuanya harus sudah pulang ke loji masing-masing. Sementara itu ada pula jam merah, ditandai dengan suara peluit, yang mana akan berbunyi setiap jam 9 malam. Itu menandakan para buruh pabrik tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk keluar dari loji masing-masing. Dan bila melanggar, ada konsekuensi berat yang akan ditanggung. Ada yang ingin saya jelaskan soal jam malam. Suara peluit pabrik pada jam 9 malam itu artinya jam merah. Kalian dilarang keras untuk meninggalkan loji masing-masing. Saat itulah Endah sadar, ia sudah melanggar aturan karena tadi malam ia keluar loji saat jam merah. Namun Endah tak mau mengakui hal itu karena ia takut dapat konsekuensi, yaitu dipecat. Setelah itu, beberapa mandor dari masing-masing divisi mulai mengabsen nama mereka masing-masing untuk diberikan pekerjaan. Diketahui, nama asli Frankie adalah Mulyono Suparji. Akan tetapi, Frankie merasa malu dengan namanya itu. Ia minta agar mandornya menyebut nama dirinya sebagai Frankie saja. Mulyono Suparji. Ini Mulyono Suparji. Anak bakal tiri yang ini, Pak. Tongkol. Anak bakal tongkol, Pak. Panggil Frankie aja ya, Pak. Mulyono. Frankie bekerja menjadi buruh kasar di pabrik tersebut bersama dengan Dwi, Hendra, dan juga Fadil. Mereka mendapatkan tugas untuk memanen di ladang tebu. Saat jam istirahat, Frankie dan Dwi bercerita tentang kejadian di masa lalu yang pernah terjadi di pabrik gula ini. Saat waktu malam, para buruh keluar dari loji masing-masing. Mereka berkumpul bersama di gudang sebelah barat. Lalu mereka pun mabok-mabokan di sana. Kemudian tanpa sengaja, pintu terkunci dan tidak bisa dibuka lagi, membuat mereka semua tak dapat keluar.
Karena mereka semua mabok, akhirnya mereka tak sengaja menghidupkan mesin yang ada di sana, sehingga terjadilah kebakaran. Mereka yang terjebak di gudang barat akhirnya terbakar hidup-hidup Slur. Semenjak itulah, pabrik ini menerapkan kebijakan jam kuning dan jam merah agar para buruh pabrik tidak ada yang keluar dari loji masing-masing pada saat malam hari, supaya tidak terjadi kecelakaan lagi. Kamu baru ini jadi buruh musiman di sini? 7 tahun yang lalu, kebakaran besar di gudang. Semua yang ada di dalam terpanggang hidup-hidup. Setelah kejadian itu, dibuatlah aturan jam kuning dan jam merah. Sementara, Naning dan Wati dapat pekerjaan untuk mendata hasil panen tebu Slur. Kami datang dari kampung yang sama, dengan tujuan mengubah nasib menjadi lebih baik. Suhun ya, Mbak. Di sisi lain, Endah dipercaya oleh Bu Marni untuk bekerja di ruangan kantor, mengurusi berbagai dokumen. Di hari itu, saat akan mengantar dokumen, Endah melihat ada seorang burung terjatuh dari sangkarnya. Endah lalu menepi untuk membantu burung itu. Seekor dukun bernama Mbah Jinah melihat perbuatan terpuji Endah. Ia mengatakan hal baik akan mendatangkan hal baik pula. Jadi Slur, di pabrik gula itu ada 2 dukun yang dipercaya oleh pihak pabrik. Mereka adalah Mbah Jinah dan juga Pak Samin. Mereka bertugas untuk menenangkan para demit yang gentayangan di kawasan pabrik gula. Adegan berlanjut saat Endah bekerja. Di tengah sepinya kantor, ia mendengar suara bisikan-bisikan. Dan terlihat di dekat telinganya ada sosok hantu bernama Nyi Welengi sedang berbisik pinjam 100. Hal itu membuat Endah terkejut. Tidak hanya itu Slur, saat pekerjaan sudah selesai, Endah akan bergegas menuju loji. Namun ia pun melihat teman sekamarnya, yaitu Rani, berjalan menuju suatu tempat. Endah terus mengikutinya dan memanggil-manggil namanya. Namun tiba-tiba, sosok Rani itu berlari dan berubah wujud menjadi hantu Nyi Welengi. Mbak? Sebenarnya hantu Nyi Welengi itu tidak jahat. Ia adalah satu-satunya setan baik yang ada di pabrik gula, yang kerap memberitahu para buruh pabrik jika ada hal-hal berbahaya dari para makhluk gaib. Namun Nyi Welengi hanya mendekati orang-orang yang memiliki hati baik saja. Oleh sebab itulah dia mendekati Endah. Ia pun berusaha memberitahu Endah akan ada musibah besar yang terjadi di pabrik gula ini. Tetapi Endah tidak mengerti maksud Nyi Welengi. Ia pun berusaha tidak berpikir aneh dan fokus kerja saja. Ketika waktu maghrib, sudah masuk jam kuning. Semua buruh sudah pulang dari pabrik. Fadil akan sholat maghrib. Namun lagi-lagi, ia pun terus diganggu oleh hantu Noni Belanda. Bahkan Slur, saat Fadil mencoba tidur, hantu Noni Belanda itu terus mengganggunya. Sampai Fadil mengalami ketindihan. Ternyata hantu itu saat dulunya tinggal di sana. Namun ia ditebas oleh tentara Jepang sampai kelapanya putus. Dan kini ia pun menjadi hantu penasaran. Noni Belanda itu akan menghantui orang-orang yang ia sukai. Berarti Noni Belanda itu tertarik kepada Fadil. Keesokan harinya, mereka bekerja keras lagi karena kegiatan penggilingan akan dilakukan besok. Jadi hari ini banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan. Namun di hari itu,
Tepatnya di hari kedua, teror yang dirasakan oleh para buruh semakin mencekam. Seperti kecelakaan kerja yang menimpa Rani, salah satu teman kamarnya Endah. Kami datang dari kampung yang sama, dengan tujuan mengubah nasib menjadi lebih baik. Soalnya Mbak. Tapi ternyata nasib buruk justru menyambut kami di pabrik itu. Mbak! Kemudian sampai berita tewasnya seorang buruh yang bernama Eko. Ia meninggal secara mengenaskan di sumur belakang. Hal itu membuat suasana pabrik menjadi heboh. Mbah Jinah dan Pak Samin selaku orang pintar meminta tolong kepada Ibu Marni agar proses penggilingan tebu ditunda dulu, jangan dilakukan esok hari, karena sekarang suasana pabrik sedang tidak baik-baik saja. Apakah sebaiknya penggilingan ditunda dulu tak? Dia hanya salah satu korban dari kemarahan kerajaan Demit. Menurut sampean, apa sing garai para Sundara itu murka? Kemudian barulah terungkap bahwa pabrik gula tersebut berdampingan dengan kerajaan Demit. Dan sesuatu telah membuat para Demit marah sehingga sekarang mereka menuntut nyawa para buruh. Endah pun merasa bersalah. Apakah gara-gara dirinya saat malam pertama keluar dari loji pada jam merah dan ia melihat para Demit melakukan pagelaran wayang di dalam gudang utama. Dan ia pun akhirnya mengakui hal itu kepada Mbah Jinah. Kamu pergi ke gudang barat. Jujur saja, biar nggak sakit. Tetapi menurut Mbah Jinah, para Demit murka bukan dikarenakan hal itu, tetapi ada dosa lebih besar yang sudah diperbuat. Fadil, si anak IndiHome, akhirnya angkat bicara jika pada malam pertama dirinya datang ke pabrik gula ini. Dia pun mendapatkan mimpi, di mana pada mimpinya itu ia melihat ada 2 buruh pabrik keluar dari loji pada saat jam merah. Lalu mereka pun menuju ke arah gudang barat. Jadi Slur, pada intinya di malam pertama mereka datang ke pabrik gula ini ada 3 orang yang keluar dari loji di jam merah, yaitu Endah ke gudang utama dan 2 orang misterius ke gudang barat. Nah, mungkin 2 orang misterius itulah yang telah berbuat dosa hingga para Demit di pabrik gula ini menjadi murka. Tetapi mereka pun belum mengetahui siapa 2 orang misterius itu. Apakah sebaiknya penggilingan ditunda dulu tak? Dia hanya salah satu korban dari kemarahan kerajaan Demit. Menurut sampean, Akan tetapi, Ibu Marni, kepala di pabrik ini, tetap bersikeras ingin kegiatan penggilingan tetap dilakukan besok hari, karena ia sudah melaporkan kepada atasannya jika semuanya sudah dipersiapkan. Maka dari itulah, Mbah Jinah dan Pak Samin pun mencoba untuk menarik hati para Dedemit. Mereka menyembahkan sepasang lembu dan juga berbagai sesajen. Mereka persembahkan itu untuk para Dedemit agar besok acara penggilingan dapat berjalan dengan lancar. Pada malam harinya, teror semakin menjadi-jadi. Mereka semua berusaha mencari 2 orang yang telah melakukan dosa. Bahkan mereka mencarinya pada saat jam merah. Tentu mereka pun mendapatkan teror dari berbagai demit yang ada di lingkungan pabrik gula. Seperti hantu Dalbo, hantu hitam besar yang sangat tinggi. Hantu itu pun sempat mencekik Fadil. Namun beruntung, Fadil membaca lafaz ta'awudz sehingga sosok itu pun takut dan seketika menghilang. Di sisi lain, Frankie dan Dwi pun ikut mencari juga. Akan tetapi, mereka tak luput dari teror. Mereka pun melihat ada hantu tentara Jepang yang mana wajahnya bolong. Kemudian mereka pun bertemu dengan hantu penghuni rumah sakit jiwa, yang mana katanya jika bertemu dengan hantu itu harus mengucapkan permisi. Yang sewu, kula nuwun,
Sugeng Dalu. Diam tuh, Fren. Semua demit asalnya dari jauh. Coba lagi, Wi. Pak, Assalamualaikum. Susmi. Pada akhirnya mereka berdua pun dikejar-kejar oleh hantu itu. Di sisi lain, dua satpam yaitu Rano Karno. Mereka berpatroli dengan sepeda ontelnya. Mereka pun berbincang-bincang saat itu jika merasa takut menjadi satpam di pabrik gula ini karena memang hawanya angker. Emang Nek, cita-citamu apa? Aku yo dari SD kepengen banget jadi manggala. Bayo cita-cita tuh yang bisa terwujud. Apa profesi apa ngono lho, no? Gubernur. Malah tambah ngayal. Gak sisan jadi presiden aja pengen ketemu aku maneh. Mau gubernur ae. Apa tukang kayu, No. Nyerempet, no. Nyerempet, no. Aman kah? Aman. Namun, keesokan harinya, 2 ekor lembu itu tidak diterima oleh para demit. Mereka masih hidup dan juga utuh, yang berarti para demit benar-benar marah sehingga tidak bisa disogok oleh 2 ekor lembu itu. Mau tidak mau, mereka semua harus mencari tahu 2 orang misterius itu yang sudah melakukan dosa besar untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya supaya para demit tidak murka. Untuk mencari tahu hal tersebut, Mbah Jinah dan Pasamin pun melakukan ritual kuda lumping. Pokoknya kalian harus nonton secara langsung di bioskop Slur. Ritual kuda lumpingnya keren banget, sekaligus mengerikan. Dengan ritual tersebut, akhirnya mereka mengetahui jika emas milik Maharatu, yaitu raja di kerajaan Demit, telah dicuri. Setelah ini pasti kalian bertanya-tanya, siapa Maharatu itu? Jadi Sur, saat dulu di pabrik gula ini sering terjadi kecelakaan kerja karena pabrik ini didirikan di sebuah tempat keramat, tempat kerajaan Demit yang dipimpin oleh Maharatu. Mereka bersekutu dengannya agar para buruh pabrik tidak kecelakaan lagi. Oleh sebab itulah dibuat sebuah patung yang sangat besar. Hal itu menandakan simbol dari Maharatu, dan di bawahnya ada sebuah kotak perhiasan. Namun sekarang perhiasan itu telah dicuri. Dulu, pada zaman Belanda, sering terjadi kecelakaan di tempat ini. Mereka akhirnya mengikat perjanjian dengan Maharatu, pemimpin kerajaan Demit, agar tidak saling mengganggu. Di bagian akhir cerita, akhirnya diungkapkan bahwa 2 orang yang telah berdosa itu adalah Naning dan juga Hendra. Mereka telah mencuri perhiasan milik Maharatu. Naning dan Hendra pun diteror habis-habisan akibat telah mencuri emas itu. Naning dan Hendra kemudian bergegas ke gudang barat lagi untuk mengembalikan emas-emas itu ke dalam kotaknya. Mereka pun tertangkap basah oleh Mbah Jinah dan juga teman-temannya telah mencuri emas itu. Namun Mbah Jinah memarahi mereka apa yang telah mereka lakukan di gudang barat ini sehingga mereka bisa mencuri emas-emas itu. Karena Slur, ternyata emas itu adalah benda goib, tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Hanya orang-orang berdosa saja yang dapat melihat emasnya. Sebelum mereka mencuri emas itu, pasti mereka berdua telah melakukan dosa besar dulu. Mereka berdua yang sudah terpojok akhirnya mengaku Slur. Lalu Naning pun menjelaskan jika di malam pertama ia dan Hendra berduaan ke gudang barat, dan pada saat itu mereka melakukan wik-wik di sana. Sebab itulah film ini dikategorikan 21+. Jadi jelas ya, yang Endah lihat di malam pertama itu adalah Naning. Dia keluar dari loji perempuan. Namun Naning berjalan dengan cepat sehingga Endah ketinggalan jejak. Endah pun malah ke gudang pusat karena ia salah fokus dengan suara lantunan gamelan. Hingga akhirnya dia melihat di gudang pusat para dedemit sedang melakukan pagelaran wayang. Sementara itu, Naning bertemu dengan Hendra. Mereka pun berlari ke gudang barat karena takut ketahuan oleh Endah. Dan kemudian mereka pun hoha-hohe di sana. Itu karena zina, dosa yang paling disukai sama Syaitan, dan bisa membuka pintu-pintu dosa lainnya. Ternyata
Sudah lama Naning dan Hendra itu berselingkuh. Wati tampak kecewa, padahal sebentar lagi mereka akan menikah. Wati yang merasa dikhianati lalu pergi sendirian. Saat sedang sendirian, Wati pun malah kesurupan. Tubuhnya seketika melayang dan dia pun berbicara dengan bahasa Jawa yang terdengar sangat mengerikan. Hal itu pun membuat seluruh buruh pabrik menjadi kesurupan massal. Namun, beruntung tidak lama, mereka semua sadar kembali. Naning dan Hendra akan diadili atas kesalahannya. Mereka akan dijadikan tumbal bagi Maharatu, yaitu sebagai manten tebu. Karena seluruh para demit sudah tidak mau lagi sepasang lembu. Mereka menginginkan jiwa manusia yang dijadikan tumbal. Dan ternyata, sejak zaman dulu, pabrik gula ini sering menumbalkan manusia, sepasang pengantin tebu, agar acara penggilingan berjalan dengan lancar. Namun seiring berjalannya waktu, Mbah Jinah dan Pasamin berhasil melakukan negosiasi dengan para demit, hingga akhirnya para demit itu bersedia diberikan sepasang lembu. Namun saat ini, mereka pun ingin manusia lagi, karena perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh Naning dan juga Hendra. Oleh sebab itulah, mau tidak mau, Naning dan Hendra pun menjadi korbannya. Teman-teman, terutama Endah, berusaha membela Naning dan Hendra. Apakah tidak ada cara lain selain itu? Mereka pun tidak tega menumbalkan kedua temannya. Nah, menurut kalian, kira-kira apakah Naning dan Hendra akan benar-benar dijadikan tumbal sebagai tebusan dosanya sendiri? Silahkan kalian saksikan kelanjutannya